melakukan itu, lebih banyak sia-sianya. Dan alhamdulillah kita Allah pilih untuk mengisi malam ini, malam pergantian tahun Masehi ini, ya. Karena sebenarnya nggak perlu ada yang dirayakan. Yang perlu kita adalah muhasabah. Kita berpikir, bercermin, dan mengambil ibrah pelajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjal. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanadis syakirin." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjalah." Dan tidak ada bagi setiap yang bernyawa itu menemui kematiannya illa wa makan nafsan tamuta illa biidznillah, kecuali semua itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa biidznillah kitaban muajjalah. Ini saya ingin kita fokus kepada kitaban muajjalah. Artinya secara terjemahnya, kitaban muajjalah adalah satu ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi pada saat 4 bulan kurang lebih umur jabang bayi yang ada di perut ibunya, di dalam rahim, itu Allah sudah tentukan usianya. Ini anak, calon anak berapa puluh tahun, berapa tahun, berapa belas tahun. Ditentukan di situ juga rezekinya, ditentukan di situ juga baik atau buruk kehidupannya, dan seterusnya. Kalau nggak salah ada 4 hal: rezekinya, baik dan buruk kehidupannya, matinya, dan jodoh rezeki emas. Nah, ini yang perlu sebenarnya kita perhatikan, bahwa ketika pergantian tahun dari 2021 ke 2022 sebenarnya bukan menjauhkan kita dari yang namanya mati, justru semakin mendekatkan kita kepada gerbang kematian. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala enggak usah jauh-jauh menakdirkan al-fakir misalnya, kalau sekarang 40, ini hati-hati ngomong gini juga nih. Ini contoh doang, ini contoh ya, bukan doa. Jangan saya, jangan saya. Someone in somewhere. Paham nggak? Understand nggak? Kayak gitu, Bapak. Seorang di satu tempat, misalnya Allah sudah takdirkan umurnya 45 tahun. Malam hari ini orang itu, beliau itu umurnya sudah 44 tahun. Ketika berganti kepada tahun 2022, maka secara logika, seandainya diketahui, seandainya ini hitungan kira-kira, maka setahun lagi hidupnya. Dan itu memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahasiakan? Karena begitu banyak hikmah yang lebih banyak akan bisa diambil oleh manusia apabila yang namanya kematian dirahasiakan. Ada satu riwayat, ada satu cerita. Ada seorang yang divonis oleh dokter meninggal dunia 1 bulan lagi. Maka selama 1 bulan itu orang itu dipastikan tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa enak makan, tidak akan bisa enak tidur, kalau dia begitu meyakini keputusan dokter itu. Betul apa betul? Jadi Al-Fakir ingin mengajak bahwa pergantian tahun ini sebenarnya kita isi sebenarnya bukan sukacita harusnya, tapi merenung, bahkan lebih cenderung kepada sedih. Ya Allah, umur saya makin berkurang ini.
umur saya makin berkurang. Ya tentunya bersyukur boleh-boleh saja karena itu sunnah. Nabi SAW kalau datang bulan baru, beliau selalu berdoa. Mudah-mudahan bulan yang baru datang ini Allah berikan kebaikan-kebaikan semua yang ada di dalamnya. Allah hindarkan daripada semua keburukan-keburukan kita daripadanya. Kan begitu. Tetapi yang lebih benar lagi, yang lebih bagus lagi adalah di samping kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, sampai juga umur saya kepada tahun yang baru 2022, mudah-mudahan dengan momentum 2022 saya lebih semangat lagi ibadah, saya lebih semangat lagi beramal, saya lebih semangat lagi bekerja, berjuang, bermanfaat buat masyarakat dan seterusnya. Sa'alahu fi athari wal yasir rahim. Siapa yang ingin rezekinya luas dan umurnya ditambah, ulama berbeda pendapat dalam masalah tambahnya usia. Kalau luasnya rezeki mereka sepakat. Orang yang banyak silaturahim, yang banyak koneksi, yang banyak link dan jaringan, insya Allah dipastikan hidupnya gampang. Betul apa betul? Karena orang nggak punya jaringan, nggak kenal, dia kenal. Katakanlah ada orang mogok di sono, di ujung aspal. Dia punya teman banyak di sono. Ketika dia mogok, motornya temannya lewat. Apa bro? Motor mogok. Mas ini mampir ke rumah sekalian. Jadi gampang dia itu. Terus motor, ya, tenang aja itu bengkel teman gua tuh. Beresin. Terus itu teman gua nih, urusin. Dia dibawa ke rumahnya, selesai ngopi, selesai jadi. Bro ini nggak usah bayar. Kenapa? Karena punya silatur. Begitu juga mau hajatan, tukang tenda dia kenal, tukang catering dia kenal, sampai ustadznya juga dia kenal, sampai pengulunya juga dia kan kenal baik karena dia silaturahimnya bagus, digampangin sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pakai mahal, bahkan nggak pakai bayar. Bukan kembangnya aja kenal, nggak usah pakai bayar Pak Haji. Kenapa? Beli kembangnya aja. Iya kan? Nggak usah pakai bayar tenaga saya, kembangnya aja beliin yang seger-seger, yang bagus-bagus saya bikinin yang cakep. Silaturahim. Itu semua ulama sepakat bahwa itu maknanya demikian adanya. Siapa yang suka bersilaturahim, maka rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, dipanjangkan umurnya. Ada ulama yang berpendapat bahwa umurnya tetap sama 50 tahun, tapi di 50 tahun itu Allah mampukan dia untuk bisa mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang bagus, perbuatan-perbuatan yang baik. Dan termasuk hadis Nabi SAW, orang yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas man tala umruhu. Sebaiknya manusia adalah orang yang Allah kasih umur panjang. Allah kasih umur lebih daripada orang kebiasaan. Orang-orang 50, 40, 60, Allah kasih lebih, dia 70, 80, 90. Wa hasuna amaluh, dan Allah mampukan dia untuk mengisi itu umurnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jujur kalau kita mau hitung Pak, ya, kita hitung coba malam hari ini, nggak usah hitung secara umum, hari ini aja dah kita hitung. Hari ini berapa jam kita tidur, berapa jam kita main-main, jalan-jalan, mengerjakan sesuatu yang tidak berguna dan bermanfaat, yang sia-sia. Berapa jam kita ibadah? Satu hari aja itu berapa banyak kira-kira? Banyakkan ibadahnya, apakah banyakkan urusan dunia? Ketahuan. Kalau kita hitung dari kecil mah wah lebih banyak. Bisa 10 tahun isinya, 20 tahun isinya kita tidur doang. 20 tahun. Ya karena dihitung dari per hari lama-lama banyak 20 tahun direkap. Nah Imam Syafi'i kan membagi waktunya menjadi sepertiga
dia buat ibadah, sepertiga dia buat istirahat, sepertiga dia buat urusan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Allah sampaikan, siapa yang menginginkan thawabad dunia, pahala dunia. Pahala dunia maksudnya apa? Ya kebaikan-kebaikan di dunia. Karena ada orang yang hidup memang niatnya cuma mencari dunia. Allah kasih. Wah, saya harus punya ini, tahun sekian saya harus punya ini, tahun ini saya harus punya ini, tahun sekian saya harus bisa membangun apa, bisa punya Mercy, tahun depan saya harus punya kondominium, saya punya villa dan seterusnya. Ada orang yang begitu ada. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kami akan berikan sebagian daripada dunia buat dia. Jadi sebanyak apapun masih sebagiannya. Enggak Allah kasih semuanya. Karena yang enggak dikasih pasti lebih banyak lagi karena Allah Maha Kaya. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan orang yang menginginkan pahala akhirat, kami juga akan berikan baginya. Wa sanadis syakirin. Dan kami akan memberikan balasan buat orang-orang yang pandai bersyukur kepada kami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin menegaskan di ayat itu bahwa umur kalian sudah dijatahin, modalnya sama, tetapi yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah bagaimana kita mampu mengisi umur kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang ibadah, hal-hal yang baik. Karena sesuatu yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali lagi. Imam Ghazali menyampaikan, sesuatu yang sangat jauh adalah masa lalu. Masa lalu nggak bakal bisa dikejar, jauh sekali. Jangankan satu hari, satu detik yang lalu udah nggak bisa kita kembalikan lagi. Mau berapapun uang kita habiskan, nggak bakal bisa. Masa lalu adalah sesuatu yang amat sangat jauh. Sesuatu yang sangat dekat apa? Sesuatu yang sangat dekat kata Imam Ghazali, al-maut, kematian. Saking dekatnya, saking kita nggak tahunya, saking gaibnya itu kematian kepada kita, seolah-olah dia sangat amat dekat. Memang dekat. Karena kalau sudah saatnya, ya mah, tinggal ini. Nggak kudu tua, nggak kudu muda, nggak kudu ganteng, nggak kudu cakep, nggak kudu kaya, nggak kudu miskin. Dan yang kita harapkan pada saat Allah mewafatkan kita, kita dalam keadaan husnil. Dan mohon maaf, Nabi SAW dalam satu riwayat beliau menyampaikan, yamutul insanu ala ma'asha alaih. Meskipun hadis ini kontradiktif ya derajatnya, tetapi secara matanya, isinya bisa kita ambil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dari riwayat itu menyatakan manusia mati itu sesuai dengan apa yang kebiasaan dalam hidupnya. Kalau orang yang suka sholat, apalagi menjadi imam, apalagi azan, apalagi senantiasa sholat berjamaah, maka bisa dipastikan insya Allah matinya nggak jauh dari musola, nggak jauh dari perbuatan baiknya itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita ngerikan ya, orang yang hobinya itu tadi ya, bukan mancing. Yang disebut bukan saya, mama. Apa aja dah pokoknya kelebihan, ya kelebihan hobi boleh Pak, boleh aja. Mau mancing, mau burung, mau belengong, hobi belengong dan sebagainya boleh, tapi yang tidak boleh adalah berlebihan. Gara-gara hobinya dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hobinya dia melupakan kewajiban-kewajibannya dia kepada keluarga, kewajiban dia kepada masyarakat, kewajiban dia kepada orang tua. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik, maka kapanpun kematian datang, no problem.
Bukan berarti kita terlalu berani atau terlalu siap, enggak. Siap atau siap, enggak siap, pasti kematian kudu datang. Nggak bisa kita tahan. Nggak bisa ketika malaikat Israel datang, wahai pulang, saatnya kematian telah datang. Kalau kata apa namanya, ketika Nabi Muhammad sih enak, kalau Nabi Muhammad enak. Ketika malaikat Israel datang kepada beliau, dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad nanya, wahai sahabatku Israel, Jibril, siapa itu? Ini Israel. Apain dia? Pertama dia silaturahim. Yang kedua dia membawa pesan, tugas, mission dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa antum. Itu pun kalau antum mau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dibilang begitu gimana tuh? Nah, kayak dok. Saya malaikat Israel. Pak Edo saatnya udah datang. Tapi kalau Pak Edo mau, saya balik. Enak kalau kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW dan riwayat itu bilang enggak, tetap laksanakan tugas dan perintah. Karena memang Nabi Muhammad SAW mengajarkan enggak ada yang bisa mengelak yang namanya kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang ingin Al-Fakir sampaikan, yang sering disampaikan atau yang menjadi patokan standarisasi ketika talqin, ketika selesai dikuburkan, ayat ini yang sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqatul maut, pasti akan menemui kematian. Pasti akan ada waktu di mana harus berpisah antara jasad dan jiwa, antara jasad dan roh. Itu kan yang disebut dengan kematian. Yang mati hakikatnya sebenarnya jasad kita, badan jasmani ini yang telah menemani kita sepanjang hayat kita. Kalau roh kita hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kekekalan, ya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah ruh. Ruhnya enggak mati. Jadi kalau orang yang meninggal dunia, yang mati siapa? Jasad. Ruhnya enggak mati. Karena itu nanti saatnya akan dibangkitkan dari alam kubur. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, annallaha yab'atsu man fil kubur, bahwasanya nanti saatnya tiupan sangkakala yang kedua, Allah membangkitkan yang ada dalam kubur. Kalau pernah nonton film science fiction, tahu bagaimana itu tadi tubuh terberai kemudian bisa bersatu kembali. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu. Menyatu kembali, digabungkan lagi dengan ruhnya untuk mempertanggungjawabkan. Ayat ini terusan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pastinya hanya saja tuwaffawna ujurakum, akan diberikan balasan, diberikan imbalan, ujurakum, balasan kalian baik akan diberikan kebaikan, kesenangan, kenikmatan. Buruk akan diberikan keburukan, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha, maka siapa orang yang dihindarkan anin nar, dari siksaan neraka, faman zuhziha anin nar faqad faz, maka sungguh dia termasuk orang yang faz, orang yang beruntung, orang yang senang, orang yang diuntungkan, orang yang menang, maka dia sungguh menang, beruntung. Ini menunjukkan bahwa nanti ada memang orang-orang yang tadinya calon masuk ke neraka, dengan dasar pertimbangan, dengan dasar doa, dengan dasar istighfar dari para ahlu baitnya,
keluarganya, bisa teman-temannya, tetangganya, murid-muridnya. Allah ampunkan dosanya dengan lantaran istighfar keluarga. Dan ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Ini dalam satu kitab namanya Sabilul Ittikar Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau menerangkan yang maksudnya umat marhumah, umat yang tersayang, umat Nabi Muhammad SAW adalah apabila seorang manusia hidup dalam gelimang dosa dan noda, ketika meninggal dunia, alhamdulillah masih Allah titipkan iman dan Islam di dadanya. Beriring dengan berjalannya waktu, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, serta merta itu keluarganya tidak melupakan, mendoakan ini pulang atau pulana, maka bergulirnya waktu Allah sedikit demi sedikit, atau jika Allah mau, Allah ampunkan semua dosanya. 10 tahun kan menunggu hari kiamat, kita nggak tahu. Bisa ratusan tahun lagi kiamat datang dari sekarang. Bisa 50 tahun, bisa 1000 tahun, bisa lebih lama lagi. Bayangkan Pak, kalau kita punya anak soleh, punya anak yang solehah, punya amal jariyah, punya simpenan di musola, di masjid, di tempat-tempat baik, setiap hari Allah kirimkan pahala. Padahal kita udah nggak bisa lagi beramal, udah putus amalnya. Selama itu pula Allah kirimkan terus menerus. Apa nggak untung umat Nabi Muhammad kayak gitu? Sallu ala Nabi Muhammad. Untung banget. Bayangin Pak, orang udah nggak kerja dapat gaji. Ini yang disebut dengan pasif income. Pasif pahala. Pasif pahala. Pahalanya ngalir terus, padahal orangnya udah mati. Tapi lantaran ini pulang, dulu amal baiknya begitu banyak di dunia. Dia banyak berbuat baik kepada tetangganya, keluarganya, teman-temannya, dibikin senang, dibikin bahagia sama kehadiran dia. Ketika dia udah nggak ada, teman-temannya ingat terus. Apalagi dia punya anak, wah bapak besok haul. Itu makanya ada istilah haul. Kenapa? Pengen sekali-kali ngedoain dengan cara yang kolektif, kolosal begitu. Kan boleh. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Asal masih punya iman. Ini yang penting. Kalau orang meninggal dunia bawa iman, insya Allah berapapun dosanya, selain syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dengan beriring waktu, dengan istighfar kita, dengan doa kita, yakin insya Allah orang tua kita akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini cara kita berbakti. Kata Rasulullah, bisa ente berbakti meskipun orang tua udah meninggal. Bisa. Caranya apa? Minta ampun nama Allah buat ente punya orang tua. Dan orang tua Pak, di alam barzakh, di alam kubur tahu kalau dikirimin Fatihah, dikirimin pahala, dikirimin istighfar oleh anaknya, tahu. Nggak jarang ada anak yang didatengin orang tuanya pada saat dia tidur. Pertama datang mungkin dalam keadaan merengut. Ngapa? Oh iya, lupa saya. Jarang doain saya. Ingat ya Allah ya. Ternyata itu adalah peringatan. Orang tuanya negor. Jangan lupa dah, warisan doang lu makan. Warisan gua lu mau. Doain gua jangan sampai lupa dong. Nah, ingat besok. Mulai besok bangun tidur langsung saya kirimin Fatihah. Sholat nggak cukup sekali kirimin Fatihah. Istighfar nggak cukup sekali. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar. Al-Fakir kasih tips, kalau istighfar jangan buat sendiri doang. Kalau sholat kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu buat siapa? Diri doang. Ya, don't like that.
berikan istighfar di samping buat kita, kasih orang tua kita. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Dan enggak sampai situ, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ustaz, baik amat ente jadi orang. Lah kudu begitu kalau mau dibayarin juga. Nanti ketika kita udah meninggal dunia, orang juga akan istighfarin buat kita. Dan dalam satu riwayat kata Rasulullah, istighfar model begitu Pak, salah satu manfaatnya adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang ada pada dosa kepada orang lain. Kayaknya kalau nggak punya dosa ghibah nggak mungkin kayaknya manusia ya. Kayaknya pasti minimal kita ngomong sama istri kita kan. Dari mana Pak? Dari rumah si Anu. Emang apa dia? Begini-begini. Wah, minimal sama istri kita. Ghibah namanya. Itu ada dosanya, dan dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita minta ampun nama orang yang kita gibahin. Misalnya saya ngomongin Pak Edi malam tidur di musola sampai handphonenya sampai dipegangin. Kalau seandainya orang lewat ngambil gak ketahuan, gibah meskipun benar. Kalau Pak Edi dengar nggak demen, jadi gibah, jadi dosa. Dan dosa itu nggak bakal diampuni oleh Allah kecuali saya minta maaf sama Pak Edi. Makanya ada istilah halal halal. Ya kan, maafin saya Pak. Kayaknya nggak punya dosa sama saya Bapak. Maafin saya. Berarti gibahin gua mulu loh. Udah husnuzon aja masing-masing, maafin aja udah. Nah kata Nabi SAW, gibah, dosa gibah bisa dihapuskan oleh Allah, bisa menjadi nol apabila kita kirimkan istighfar buat orang-orang yang kita gibahin, kita zolimin secara sengaja atau tidak sengaja. Ya kan kadang-kadang kita ngumpul naik motor, dia baru tidur, kita ngumpul tidak waktu, udah telat, motor kita ngangkutnya racing, ustaz itu, kurang ajar, gitu. Itu dosa itu. Dan dosa itu nggak bakal bisa diampuni kalau kita nggak minta maaf sama dia. Nah dengan istighfar kita buat dia, makanya kita umumkan, kita kita secara umumkan di nggak disebut gitu, secara umum lijama wali jami'il muslimina wal muslimat. Niatin dalam hati buat orang-orang yang secara sengaja atau nggak sengaja saya pernah sakitin hatinya, baik dengan lisan saya, baik dengan tangan saya, baik dengan kaki saya, ataupun dengan kebijakan-kebijakan saya. Saya mohon ampuni, saya mohon Engkau ampuni ya Allah buat mereka. Nanti di akhirat ketika mereka minta pengadilan dari Allah, keadilan dari Allah, maka muncul itu istighfar kita. Kan minta tuh, ya Allah jangan kasih masuk surga dulu itu orang. Apa? Dia punya dosa sama saya dulu masih di dunia. Saya minjem duit sampai dikata-katain, dikasih kagak dikatain, sakit hati saya ya Allah, kan gitu. Sekarang nggak rela saya kalau dia masuk surga sebelum dia bayar itu kesalahan, kan gitu. Nah kalau kita udah punya istighfar yang banyak, kita baca setiap hari 25 kali, bagi 5 kali habis bayar, kita udah punya tahu. Oh ente, anak yang mohon maaf, ini hadiah. Ini silakan ambil saldo kebaikan istighfar, masih sisa ibadah. Nah ada orang yang kata Nabi muflis, mal muflisu, siapa yang bangkrut kata Nabi. Wah luar biasa ini Pak. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia wal akhir, yang kita bisa baik buat diri kita juga bisa baik buat masyarakat kita, buat keluarga kita. Keadilan kita senantiasa ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, diidam-idamkan, menjadi menyenangkan buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan almarhumah Allah berikan kebahagiaan. Karena tadi cerita Sohibul Bait, Pak Haji biasa beliau udah ngikut, udah membantu mengurus anak-anak beliau, itu luar biasa Pak. Kita doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sayangi beliau almarhumah, sayangi orang tua kita juga yang mudah meninggal dunia.
Jangan kasih mereka susah. Jangan engkau siksa mereka ya Allah. Jangan engkau berikan beban yang berat buat mereka. Angkat derajatnya setinggi-tingginya ya Allah. Bahagiakan mereka sebuah hal bahagianya ya Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa buat kami, yang sangat banyak amal baiknya kepada kami. Dan kami nggak bisa balas kecuali dengan doa, kecuali dengan istighfar, kecuali dengan untayan kalimat-kalimat bacaan-bacaan di antaranya Al-Fatihah dan juga sebagainya. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum ditutup dengan doa akhir